Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi yang ketika melihat suatu kebenaran, maka mau menerima kebenaran tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang ketika sudah diperlihatkan kebenaran namun tidak mau menerima kebenaran tersebut. Ainad ya, mutakabbir, angkuh, tidak mau menerima kebenaran. Itu adalah orang-orang yang sangat-sangat Allah murkai ya. Baik, pada edisi kali ini Al-Fakir kembali ingin menanggapi tulisan Ustadz Imaduddin ya. Agak telat sih ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya. Jadi Ustadz Imaduddin itu lagi-lagi mental gitu ya ketika melawan Syekhuna Muhammad Najih. Jadi beliau itu nggak kapok-kapok gitu ya. Ketika melawan beliau, ketika berusaha nyerang Syekhuna Muhammad Najih, beliau itu selalu mental ya. Selalu dipermalukan oleh para santri-santri alim gitu ya. Lucu gitu tanggapannya. Lucu gitu kritiknya itu. Sekarang beliau mengatakan bahwasanya Syekhuna Muhammad Najih itu tidak paham fikih. Ya, tidak paham fikih. Dan akhirnya betul kembali dibuat bahan guyonan oleh para YouTuber, para santri-santri alim ya. Ketika pas waktu dulu, pas pertama kali Ustadz Imaduddin itu menanggapi Syekhuna Muhammad Najih ya, yaitu pas waktu menanggapi surat edaran PP Al-Anwar. Ustadz Imaduddin itu lucu sekali ya. Pas waktu itu Ustadz Imaduddin membaca kitab Rosail fi Ilmil Ansab demi membuktikan bahwasannya yang namanya itsbat nasab itu harus adanya suatu kitab sezaman. Padahal Rosail fi Ilmil Ansab tersebut itu ya yang ditulis oleh Al-Hashimi itu tidak menyatakan ada syarat berupa kitab zaman. Ya. Di situ yang benar adalah at-turuq, metode-metode. Di situ metode ada 6 sampai 7 metode yang di situ bisa dibuat untuk itsbat nasab. Ya. Ada 7 metode yang di situ bisa dibuat untuk itsbat nasab. Bukan suatu syarat ya. Dan Ustadz Imaduddin pas waktu itu baca At-Thariq Ats-Tsani, yaitu Kutubun Nasabin Al-Abdal, itu dianggapnya sebagai syarat yang di situ harus dipenuhi. Ya, lucu sekali pemahamannya. Ustadz Imaduddin tidak bisa memahami apa perbedaan syarat dengan thariq metode. Ya, kalau syarat itu kita sudah tahu semua bahwasanya dalam suatu ibadah atau suatu amaliyah itu harus memenuhi syarat. Misalkan ada 6 seperti wudhu, itu harus terpenuhi semua, tidak boleh hilang salah satunya saja. Kalau hilang salah satunya maka nggak sah, itu syarat. Tetapi kalau metode itu kita cukup memilih salah satunya saja. Ustadz Imaduddin malah mengatakan thariq itu sebagai syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini lucu sekali ya. Kalau metode itu contohnya ada yang mencontohkan pas waktu itu untuk memahamkan Ustadz Imaduddin apa itu syarat, apa itu thariq metode ya. Metode itu atau thariq itu ya seperti kita misalkan mau menangkap burung di atas pohon gitu ya. Itu kita bisa menggunakan berbagai metode. Misalkan bisa diketapel. Kemudian bisa juga diambil dengan tangan misalkan. Kemudian bisa juga ditembak pakai pistol. Cukup salah satunya saja. Misalkan kita tembak pakai pistol, ya udah satu saja, nggak perlu yang lainnya dipakai juga, yaitu diambil pakai tangan juga iya, diketapel juga iya. Sesederhana itu ya untuk memahami apa itu syarat, apa itu metode. Kalau metode itu salah satunya saja ya. Kalau syarat itu harus dikumpulkan semuanya, harus terpenuhi semuanya. Ya, jadi lucu sekali gitu ya. Dan itu pun sebenarnya Kutubun Nasabin Al-Abdal itu bukan pemahamannya ya. Yang dimaksud itu bukan kitab-kitab nasab sezaman dengan orang yang akan diitsbat nasabnya, bukan. Tetapi apa? Al-Abdal itu bukan kok sezaman, tetapi apa? Tetapi suatu ulama-ulama yang pakar yang di situ memperumit bahasanya agar masalah nasab ini tidak diganggu oleh orang awam. Ya. Jadi sudah gagal paham memahami apa itu syarat, apa itu metode, kemudian gagal paham dalam memahami apa itu Kutubun Nasabin Al-Abdal. Ya, itu sekedar intermezzo saja bahwa pas waktu itu sangat-sangat dipermalukan. Ya, Al-Fakir juga menanggapi ya dalam suatu video juga ya. Silakan dirujuk kembali. Sekarang juga dipermalukan oleh para santri-santri alim juga.
Jadi Ustadz Imaduddin tuh nggak kapok-kapok ya ngelawan Syekhuna Muhammad Najih, selalu mental gitu ya. Seharusnya kapok lah ya. Nah, jadi betul kata Guzaini ya, Ustadz Imaduddin tuh nggak selevel dengan Syekhuna Muhammad Najih. Beliau mengatakan mohon maaf. Karena lucu sekali gitu ya, lucu sekali ya. Kita tahu bahwasanya Syekhuna Muhammad Najih itu wa huwa man huwa jalatan wa manzilatan ya. Beliau sudah mempunyai kontribusi luar biasa, mempunyai santri ribuan yang berhasil mencetak banyak ulama luar biasa, Masya Allah. Jadi nggak perlu Syekhuna Muhammad Najih yang menanggapi, cukup santri-santrinya alim saja. Kalau saya nggak alim ya, tapi untuk mengkritik Imaduddin ya berani bisa ya, insya Allah. Baik, Al-Fakir ingin menanggapi tulisan terbarunya, yaitu apa? Pendukung FPI Naji Maimun bela Ba'alawi tanpa data. Perasaan Imaduddin sendiri, Ustadz Imaduddin sendiri itu mantan FPI. Jadi jangan gitulah Ustadz Imad. Antum itu sudah diketahui jejak digitalnya apa ya. Antum itu karena nggak diterima FPI, akhirnya apa? Akhirnya sekarang benci FPI, mati-matian bencinya. Makanya jangan cinta FPI mati-matian pas waktu dulu, sehingga nggak kayak sekarang jadinya antum malah benci mati-matian. Nah itu dia, antum mantan FPI, jadi nggak perlu sok ya. Oke, Toyib, saya nggak akan menanggapi semuanya. Saya akan menanggapi yang di situ Ustadz Imaduddin itu mengatakan dalam tulisan tersebut bahwasanya Syekhuna Muhammad Najih itu nggak paham kitab fikih, meskipun Syekhuna Muhammad Najih itu baca kitab fikih tapi nggak paham kitab fikih. Pada tulisannya Ustadz Imaduddin mengatakan bahwasanya tetapi rupanya Najih walaupun membaca kitab fikih tetapi tidak paham maksud yang ditulis ulama fikih itu. Tidak paham katanya. Kita buktikan ya. Siapa yang ngawur? Sebagai contoh, Najih tidak paham tentang metode syahadah kesaksian dalam menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Mungkin menurut Najih, jika hari ini ada dua orang bersaksi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, maka sahlah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Padahal metode syahadah itu adalah bukan untuk kesaksian nasab yang jauh, tetapi untuk memberikan kesaksian orang yang hidup hari ini sesuai apa yang saksi lihat dan saksi dengar. Oh, berarti syahadah itu hanya dibatasi dengan dua metode saja, yaitu apa yang saksi lihat dan apa yang saksi dengar. Ingat, sesuai yang saksi lihat dan saksi dengar. Jadi harus dilihat, seorang syahid itu harus melihat dan harus mendengar. Karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan. Jadi Ustadz Imaduddin itu menyalahkan suatu isbat nasab itu tidak sah ketika di situ seorang syahid itu tidak melihatnya secara langsung dan tidak juga mendengarnya secara langsung. Jadi kalau hanya sekedar mendapatkan kabar, maka di situ tidak sah dalam berisyhad, dalam bersaksi gitu ya. Jadi kita lihat dalam kitab fikih, apakah betul bahwasannya dalam isbat nasab ketika seorang syahid itu tidak melihat secara langsung atau tidak mendengar secara langsung itu tidak sah. Betulkah demikian? Mari kita baca kitab fikih. Saya akan membaca kitab Bahrul Madhab karya Al-Imam Ar-Rawiyani. Ustadz Imaduddin mengutip Bahrul Madhab dalam tulisan ini ya. Mari kita buka bagaimana kitab Bahrul Madhab sesungguhnya dalam masalah syahadah. Apakah syahadah itu dalam itsbat nasab itu harus melihat dan harus mendengar secara langsung atau tidak? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tahaffudz fi syahadah wal ilmi biha. Bab menerangkan kehati-hatian dalam syahadah dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dalam syahadah tersebut. Bagaimana seorang itu mendapatkan pengetahuan untuk bersyahadah, untuk bersaksi tersebut. Kalau ingin bersaksi maka harus tahu terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya. Sebenarnya dari kata-kata wal ilmu biha itu sudah apa?
sudah kelihatan bahwasannya apa yang dipersaksikan itu tidak harus didengar atau dilihat saja, ya. Oke, kita lanjutlah biar sharih ya. Mas'alatun qala Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu apa yang kamu tidak ketahui. Tidak kamu ketahui gitu ya. Wa qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar dan orang tersebut itu mengetahuinya, ya. Mengetahuinya, perhatikan. Dari kata-kata mengetahuinya, ya'lamun, ya, bersaksi dengan benar dan dia tahu, itu kalau mengetahui itu berarti tidak harus melihat dan mendengar. Sebagai kalau orang yang cerdas sebenarnya ini sebagai isyarat ya, bahwasannya kalau bersaksi itu tidak melulu harus langsung melihatnya, ya, tetapi yang penting tahu, yang penting tahu. Wal ilmu min thalathati aujuh, dan ilmu itu ya mengetahui terhadap apa yang mau dipersaksikannya itu ada tiga cara, ada tiga wajah, ya. Terus al-faslu i'lam anna imadasy syahadati al-ilmu bima yashhadu asy-syahidu alaihi. Ketahuilah bahwasannya dasar daripada bersyahadah, bersaksi, itu apa? Mengetahuinya seorang syahid terhadap sesuatu yang disaksikannya tersebut, sesuatu yang dipersaksikannya tersebut, ya. Jadi mengetahui. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang apa kamu tidak ketahui. Wa qala Qatadah fi tafsirihi la taqul sami'tu wa lam tasma'. Janganlah kamu mengatakan aku mendengar tetapi padahal kamu enggak mendengarkannya. Wala ra'aitu wa lam tara. Dan juga jangan mengatakan aku melihatnya padahal kamu enggak melihat. Wa 'alimtu wa lam ta'lam. Janganlah juga mengatakan aku mengetahui padahal kamu tidak mengetahui, ya. Wa qad dzakarna khabara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fa idza taqarrara hadza naqul qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, ila anqal qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata bahwasanya apa? Wal ilmu min thalathati aujuhin. Dan ilmu itu terbagi daripada tiga cara atau tiga wajah. Wa jumlatuhu anna syahadat ala thalathati adrub. Secara umum, ya, syahadah itu ada tiga macam. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya ilmu atau mengetahui, ya, tadi kita sudah katakan bahwasanya di atas yang namanya imad atau dasar daripada bersyahadah itu mengetahui terhadap sesuatu yang ingin dipersaksikan. Lalu mengetahui tersebut itu bagaimana caranya atau berapa macamnya gitu ya. Dan ternyata ada tiga. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ketika ilmu mengetahui itu ada tiga macam atau ada tiga cara, maka asy-syahadat juga ada tiga macam. Wa jumlatuhu anna syahadat ala thalathati adrub. Ahaduha yahtaju fihi ilal basar dunas sama'. Yaitu apa? Syahadah yang di situ membutuhkan adanya suatu penglihatan tanpa perlu untuk mendengarkannya. Wa dzalik mithlu syahadah 'alal af'al kal qatli waz zina was sariqah wa syurbil khamr wa akhdil amwal dan seterusnya. Ya. Itu seperti contoh syahadah dalam suatu pekerjaan. Misalkan suatu tindakan. Itu seperti apa? Membunuh, zina, sariqah, minum khamr, mengambil harta. Pada praktek-praktek demikian, syahadah itu hanya dibutuhkan melihat saja, tidak dibutuhkan mendengar. Ya, tidak dibutuhkan mendengar. Wa mithlu syahadah 'alal yadi fil amwali idza 'ayanahu fi yadihi fas-sami' wal asam fiha sawa'. Dan juga seperti syahadah terhadap harta yang dipegang oleh seseorang. Ketika seseorang itu bisa melihatnya, bahwasannya amwal atau harta tersebut itu berada di tangannya, maka orang yang mendengar dan orang yang tuli itu sama saja. Karena yang penting melihat. Kalau sudah dilihat bahwasannya seseorang tersebut itu memegang hartanya, ya sudah cukup. Kalau sudah
seseorang itu melihat bahwa fulan dan fulana itu berzina, maka sudah cukup, meskipun dia itu tuli. Kalau seseorang itu sudah melihat fulan itu melakukan sarikoh, mencuri, melihat, meskipun nggak mendengar, maka sudah cukup. Karena apa? Karena apa? Li'annal qasda asy-syahadatu ala istidrakihi bil ain. Karena yang penting di sini tujuan utamanya adalah bersaksi bahwasanya dia itu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri terhadap perbuatan-perbuatan demikian. Jadi begitu ya. Jadi yang pertama macam syahadah adalah sesuatu yang di situ membutuhkan mata, penglihatan mata tanpa perlu membutuhkan pendengaran. Jadi sebenarnya dari yang pertama saja Ustadz Imaduddin itu sudah kelihatan kelirunya, atau dia sendiri yang sebenarnya nggak baca fikih atau nggak paham fikih ya. Karena kata Ustadz Imaduddin pada tulisan tersebut itu mengatakan bahwasanya harus apa yang ia lihat dan apa ia dengar, apa yang ia dengar. Nah ini ada praktek pertama bahkan itu apa? Tidak perlu untuk mendengar tapi cukup melihat saja. Itu yang pertama, dan belum kita pada apa yang kita inti daripada kritik yang akan kita lakukan ini. Wasani yang kedua macam syahadah yahtaju ila sam'i wal basari jami'an. Syahadah tersebut itu membutuhkan pendengaran dan juga penglihatan semuanya. Wa dzalik mithlu aqdin nikah wa aqdil bai' wa iqa'it talaq wal iqrar bil mal. Yaitu yang di situ syahadah membutuhkan pendengaran dan penglihatan, contohnya seperti akad nikah, jual beli, menjatuhkan talak, ikrar terhadap suatu harta. Praktek-praktek demikian, fala yajuzu ay yashhada bihi hatta yasma'a al-qawla wa yubsira al-qailah. Syahadah pada praktek-praktek demikian itu tidak sah atau tidak boleh sehingga seorang syahid itu mendengarkan suatu ucapan daripada apa yang ingin dipersaksikan dan juga melihat orang yang mengatakan demikian. Orang yang mengatakan akad nikahnya, orang yang mengatakan akad jual belinya, orang yang mengatakan tolaknya. Jadi selain harus mendengar, juga dia harus melihat pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut, akad-akad tersebut, ya. Kemudian wa yuthabbitahu tsumma yashhada alaihi. Kemudian melakukan verifikasi, ya, pemastian, kemudian baru bisa bersyahadah. Nah ini macam yang kedua, syahadah yang di situ membutuhkan pendengaran dan penglihatan semuanya, seperti akad nikah, jual beli, menjatuhkan talak, dan iqrar bil mal. Oke, ini dia yang ketiga. Ini yang titik tekan daripada kritik kita hari ini, pada kali ini. Wasalith ma yajuzu ay yashhada fihi bitadhahuril akhbar. Ya, yang ketiga adalah sesuatu atau syahadah yang di situ boleh bersyahadah dengan cuma tadhahurul akhbar, adanya suatu informasi yang sudah terang. Min ghairi ayyabsura al-mashhud alaihi. Tanpa perlu adanya seorang syahid itu melihat masyhud alaih. Ya, ini bisa diingat ya. Ya, tanpa perlu seorang syahid itu melihat masyhud alaihnya, tidak perlu melihatnya secara langsung, tidak perlu. Wala ayyasma'a, tidak juga perlu mendengarkannya. Tidak perlu atau tidak harus mendengarnya secara langsung. Wala ayyasma'a qawlahu. Wa dzalik fin nasabi wal amlak al mutlaqah. Itu adalah praktiknya pada nasab dan kepemilikan yang mutlak, ya. Ini yang usah dimad ya. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ada bentuk syahadah yang dimana di situ tidak butuh adanya melihat, tidak pula butuh dengan mendengar, tapi cukup dengan adanya tadhahurul akhbar, suatu kabar yang di situ sudah jelas dan sudah ramai diperbincangkan atau sudah banyak dikenal. Itu apa? Dalam masalah nasab. Ya Ustadz Imad ya. Jadi antum yang gagal paham atau antum yang tidak paham atau antum yang nggak baca, ya. Syekhuna Muhammad Najib itu orang fakih ya, nggak sembarangan. Antum yang nggak baca atau antum yang tidak paham, paham ya Ustadz Imad ya. Oke. Qala ashabuna wa kadzalikal maut, termasuk juga kematian juga masuk pada kategori syahadah yang ketiga ini, yaitu
Cukup dengan adanya suatu tadhahurul akhbar, tidak perlu melihatnya secara langsung, juga tidak perlu mendengarkannya, ya. Nah, kemudian fa'amman nasab fali annahu tataqaddaru asy-syahadatu ala nasabihi alladhi yata'allaqu thubutuhu bihi wa huwa al-wat'u. Ya. Adapun nasab, kenapa? Karena nasab itu dalam mempersaksikan nasab seseorang yang di situ berkaitan erat tentang pengitsbatan, penetapan suatu nasab tersebut, itu apa dengan apa? Wa huwa al-wat'u. Menjimak. Jadi apa? Ukuran seseorang ketika mengitsbat suatu nasab itu benar atau tidak, itu apa? Bisa dikatakan seorang fulan itu anaknya fulan, itu dengan apa ukurannya? Dengan apa parameternya? Yaitu apa? Jima. Jadi seorang itu bisa ditetapkan nasabnya kepada seorang lain, seorang fulan ditetapkan nasabnya kepada fulan, itu apa? Itu dengan adanya suatu jima dengan istrinya. Itu yang di situ titik tekan di mana seorang itu bisa diitsbat nasabnya. Sedangkan praktek demikian itu apa? Wal wukuf wal ukuf alladzi la yattali alaihi makhluk. Itu tidak bisa dilihat oleh seorang makhluk. Jadi Ustadz Imad ketika konsisten terhadap apa? Syarat bahwasannya harus dilihat secara langsung atau mendengar secara langsung, maka Ustadz Imad ketika ingin mengitsbat suatu nasab itu harus melihat praktek itunya. Ya Ustadz Imad ya. Ini guyonan apa ya Ustadz? Ini dagelan apa Ustadz Imad ini ya? Lucu sekali ya, lucu sekali gitu ya. Jadi Ustadz Imad silakan kalau mengitsbat nasab, sampean mau itsbat nasab sendiri ya. Sampean ngaku bahwasanya sampean itu keturunan Wali Songo. Sampean itu harus melihat secara langsung bagaimana, mohon maaf ya, praktek orang tua sampean itu. Kalau Anda ya, kalau sampean Ustadz Imad itu konsisten dengan klaim sampean bahwasanya harus melihat dan apa? Mendengar secara langsung. Sampean tahu nggak bagaimana orang tua sampean itu? Ya nggak? Prakteknya? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Jadi jangan ngawur ya Ustadz Imad ya. Jangan ngawur. Sehingga praktek itsbat nasab itu tidak harus melihatnya secara langsung, juga tidak harus mendengarkannya secara langsung. Kenapa? Karena ukuran seseorang itu diitsbat nasabnya itu adalah dengan suatu apa? Jima, suatu wat'u. Al-wat'u, dan praktek wat'u itu sesuatu yang sulit untuk diketahui, itu merupakan sesuatu yang private ya Ustadz Imad ya. Jadi maka apa syariat sudah mencukupkan itsbat nasab itu kalau sudah ada khobar atau informasi, itu sudah ramai diperbincangkan bahwasanya fulan anak fulan, sudah cukup, khalas. Oh fulan anaknya fulan ya? Oh iya khalas, sudah gitu aja. Jangan memperumit, jangan apa? Jangan ta'anud Ustadz Imad ya. Jangan ta'anud, sampai itu ta'anud karena kebencian. Ya. Makanya saya tantang kalau sampai ngaku nasab Wali Songo, sampai itu harus tahu bagaimana prakteknya. Praktek orang tua, mohon maaf ini ya. Ini dalam kitabnya soalnya ya. Praktek bagaimana orang tua sampai itu melakukan itunya. Paham ya? Nah, kemudian lanjut pada tulisan Ustadz Imad, jika ada dua orang saksi dalam sebuah mahkamah mengatakan bahwa Umar adalah anak Zaid, maka kesaksian itu bisa diterima sebagai itsbat bahwa Umar adalah anak Zaid jika hakim menganggap dimungkinkan saksi itu berinteraksi langsung dengan Umar atau Zaid. Jadi kata Ustadz Imad itu bahwasanya kalau ada orang yang bilang kepada mahkamah bahwasanya fulan Zaid itu anaknya Umar, maka orang yang berkata tersebut atau orang yang bersaksi tersebut itu harus dimungkinkan ya berinteraksi langsung dengan si Zaid atau si Umarnya. Betulkah demikian? Betulkah demikian? Kita baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ustadz Imad menyelisihi 4 mazhab saudara. Jadi bukan mujaddid tapi mubadid ya. Merusak tatanan keilmuan nasab yang sudah mapan ini, yang sudah selesai ini. Kita baca, apakah betul yang bersaksi tersebut itu harus berinteraksi
harus berinteraksi langsung dengan orang yang berkaitan dalam itsbat nasab. Kita baca. Asyhada bitasamu' li itsbatin nasab. Bersaksi, persaksian ya, dengan cara mendengarkan suatu informasi dalam mengitsbat suatu nasab. Terus at-tasamu' istifadatul khabar washtiharuhu bainan nas. Tasamu' itu apa? Istifadatul khabar, meratanya suatu informasi, washtiharuhu bainan nas, dan telah masyhurnya di antara khalayak manusia. Itu adalah at-tasamu'. Jadi tasamu' dalam itsbat nasab itu bagaimana kata para fuqaha madzhab arba'ah. Oke. Wa qad ittafaqa fuqaha'ul madzhab al-arba'ah ala jawazi itsbatin nasabi bi syahadatis sima'. Selimat ya. Telah sepakat fuqaha'ul madzhab al-arba'ah bahwasanya kebolehan dalam itsbat nasab itu dengan persaksian yang dihasilkan hanya mendengar. Kama huwa asya'an fi zawaj awiz zafaf wad dukhul biz zaujah war radha' wal wiladah wal wafat. Sebagaimana praktek atau kasus dalam pernikahan, pesta pernikahan, ad-dukhul biz zaujah, menjima seorang perempuan, seorang istri ya, war radha' menyusui, wal wiladah melahirkan, wal wafat dan kewafatan, kematian. Jadi dalam itsbat nasab itu cukup dengan mendengarkan, sebagaimana konteks atau masalah bersyahadah bahwa seseorang itu telah melakukan pernikahan atau melakukan jima atau melakukan rodok, penyusuan, kemudian melahirkan dan wafat. Itu sudah cukup dengan apa? Yang penting kita mendengarkan kabar terjadinya hal-hal demikian. Jadi tidak harus melihatnya secara langsung atau mendengarkannya. Jadi Ustadz Imad kalau sekali lagi kalau mau konsekuen, kalau mau konsisten dengan teorinya atau syaratnya berupa apa? Melihat dan mendengar secara langsung. Berarti Ustadz Imad ketika ingin bersyahadah bahwasanya fulan itu merodok kepada fulanah, maka Ustadz Imad harus lihat praktek penyusuannya itu. Ayo. Ya, Ustadz Imad harus melihat praktek penyusuannya itu, ngintip ya. Wajib itu Ustadz Imad ya. Sampean wajib, oh fulan itu saya melihatnya secara langsung melakukan persusuan dengan fulanah. Atau praktek di sini juga ad-dukhul bizaujah, melihat praktek itunya bahwasanya fulan itu anaknya fulan karena fulan dengan fulana itu melakukan hubungan itu. Wah, Ustadz Imad harus melihatnya langsung tuh. Harus melihatnya secara langsung tuh. Ustadz Imad ngelawak mulu ya. Kayak gini kok tesis ilmiah ketemu pirang perkara rek. Nah ini ya. Apa dalil mereka? Dalil para fuqaha al-madzhab itu apa? Wa daliluhum, dalil mereka itu apa? An hadhil umur la yattali'u 'alaiha illa khawasun nas. Praktek-praktek demikian, ya praktek-praktek seperti nasab, kemudian zawaj, zifaf, mendukhul istri, rodok, melahirkan dan wafat, itu tidak diketahui kecuali khawasun nas, orang-orang khusus, orang-orang tertentu, orang-orang yang dekat dengannya, atau suaminya saja yang melihat bahwasanya dia telah melakukan itu dengan istrinya. Jadi tidak diketahui oleh semua orang, ya tidak bisa bahkan ya. Atau kalau Ustadz Imad bisa ya silahkan gitu ya. Fa idza lam tajuz fiha asyhada bis-sima' adda ilal haraj wa ta'dilil ahkam al-murattaba 'alaiha kal irfi wa hurmatiz zawaj. Karena kalau misalkan syahadah-syahadah pada praktek-praktek demikian itu tidak boleh hanya sekedar mensimak, mendengarkan saja, maka itu akan terjadinya suatu hal yang sangat sulit sekali, al-haraj, kesulitan. Wa ta'til ahkam, dan apa? Kekosongan hukum-hukum al-murattaba 'alaiha yang timbul darinya, kal irfi wa hurmatiz zawaj. Seperti apa? Warisan dan zawaj, pernikahan. Jadi begitu ya Ustadz Imad ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Lakin ikhtalafa al-fuqaha fi bainal murad min at-tasamu. Para fuqaha berbeda pendapat apa yang dimaksud tasamu itu. Faqala Abu Hanifah, huwa an tatawatara bihi al-akhbaru liyahsula lis-sami'i naw'an min al-yaqin. Yaitu kata Abu Hanifah, suatu kabar yang mutawatir supaya sami itu mendapatkan informasi tersebut dengan yakin. Naw'an min al-yaqin, suatu keyakinan. Wa qala As-Sahibani berkata, apa yang dimaksud tasamu'?
Wa ayyukhbira asyahida rajulani adlani. Tasamu adalah seorang dua laki-laki yang adil itu memberikan kabar kepada seorang syahid. Au adlun wa mru'atani, atau satu orang adil dan dua perempuan. Ya. Waqtara qaulahuma ba'dul fuqaha bidalili annal qadhiya yahkumu bi syahadati syahidaini walau lam yara al mashhuda bihi au yasma' bi nafsihi au yasma'hu bi nafsihi. Ba'dul fuqaha itu memilih pendapat ini. Kenapa? Bidalili annal qadhiya yahkumu bi syahadati syahidaini. Buktinya apa? Seorang qadhi itu menghukumi syahadahnya dua orang syahid meskipun tidak melihat masyhud bihnya atau mendengarkannya secara langsung, binafsihi au yasma'hu binafsihi. Paham? Ya, wa yakfi asy-syahidu ay yaqul asyhadu bikadza wa la yaqul sami'tu. Ya, jadi seorang syahid itu cukup mengatakan saya bersaksi bahwasanya ini, bahwasanya terjadi ini, bahwasanya fulan anaknya fulan. Dan tidak perlu seorang syahid itu mengatakan saya mendengarkannya secara langsung. Tidak perlu. Yang penting saya bersaksi bahwasanya ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dalam bersyahadah itu tidak harus melihatnya secara langsung atau mendengarkannya secara langsung. Tidak harus. Yang penting kalau sudah mendengarkan kabar bahwasanya fulan itu anaknya fulan, sudah masyhur, sudah ramai di khalayak orang bahwasanya fulan anaknya fulan, meskipun tidak melihatnya secara langsung atau mendengarkannya secara langsung dari orang yang bersangkutan, ya. Kata Ustadz Imad tadi mengatakan harus berinteraksi secara langsung gitu ya dalam tulisannya itu. Itu tidak harus Ustadz Imad ya. Tidak harus ya. Jadi udah jelas ya, ini fuqahaul madzahibil arba'ah bahkan sudah sepakat bahwasanya Itsbatun nasab itu cukup dengan as-sima' saja. Cukup dengan simak saja. Tidak harus melihatnya secara langsung atau tidak mendengarkannya secara langsung. Yang penting ketika sudah ada tadhahurul akhbar, maka itu sudah cukup. Ya, begitu Ustadz Imad ya. Nah, jadi sekali lagi, sekarang kelihatan siapa yang tidak paham fikih, Ustadz Imad atau Syekhuna Muhammad Najih. Ya, jadi begitu ya. Kemudian terakhir ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Ustadz Imad ya bahwasanya epistemologi Islam itu ada 3. Pertama, al-hawas as-salimah. Ya, suatu masadir ma'rifah atau epistemologi Islam itu ada 3 Ustadz Imad. Pertama, al-hawas as-salimah. Penglihatan dan pendengaran. Ya. Jadi seorang itu bisa mengetahui, orang itu bisa menggali suatu ilmu, suatu pengetahuan itu bisa dengan hawas as-salimah, mata dan telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, al-aql. Akal. Seseorang bisa mengetahui itu dengan akal. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran nubuwah Nabi Muhammad SAW, kebenaran Al-Qur'an itu bisa dicapai dengan akal. Ya. Kemudian yang ketiga, al-khabarus shadiq. Informasi yang benar. Ya, informasi yang benar. Seorang itu bisa mengetahui, mempunyai ilmu itu dengan al-khabarus shadiq. Ada suatu kabar. Tidak harus melihatnya secara langsung, tidak pula harus mendengarkannya secara langsung. Yang penting di situ ada suatu informasi yang jujur, yang benar, adil, yang mengatakannya, maka itu sudah cukup. Ya, Ustadz Imad ya. Jadi epistemologi Islam itu ada 3. Pertama, al-hawas as-salimah, yang kemudian nanti menelurkan ilmu empirisisme. Kemudian yang kedua adalah al-aql, yang kemudian nanti menelurkan ilmu-ilmu rasional, ilmu mantik, ilmu kalam dan seterusnya. Yang ketiga, al-khabarus shadiq, suatu informasi yang benar, yang jujur, yang nanti akan menimbulkan atau menelurkan ilmu apa? Ilmu historisisme. Paham Ustadz Imad? Nah, antum baca kitab Aqidah Nasafiyah. Ini saya baca, ini nuskah saya berupa syarah atau hasyiah An-Nibros ya lil Farhawi ya. Antum baca epistemologi Islam itu ada 3. Jangan dibatasi pendengaran dengan penglihatan saja. Antum itu materialis, antum itu materialisme, ya. Antum itu terpengaruh dengan orientalis, maddiyah, ya. Kalau nggak dilihat oleh mata, nggak didengar oleh telinga,
maka nggak ada. Itu antum karena terpengaruh dengan orientalis ketika mengtashkik ifbat hadis Rasulullah SAW. Ya, itu sudah banyak dibicarakan. Sebenarnya saya sudah tahu dari awal sekali polemik nasab ini ramai. Wah, ini orang terpengaruh dengan orientalis ketika mentashkik ifbat atau kesahan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi Ustadz Imad otak materialismenya itu dibuang ya. Otak materialisme itu dibuang. Kita punya epistemologi yang kaya. Ketika orang-orang barat itu punya epistemologi hanya sekedar empirisisme saja, kita itu punya 3, tidak hanya empiris ya yang diakui oleh Islam, tapi juga rasional, tapi juga apalagi yaitu al-khabarus shadiq, informasi yang terpercaya. Jadi begitu Ustaz Imad ya. Jadi sekarang tahu ya siapa yang nggak paham fikih ya, Syekhuna Imam Najih atau Imaduddin ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.